Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Cara mensucikan diri daripada hadas kecil adalah wudhu. Wudhu mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan ulama fikih menjelaskan hikmah daripada wudhu adalah sebagai bagian daripada usaha untuk memelihara kebersihan jasmani dan rohani. Tentu saja setiap perintah Allah itu mempunyai hikmah dan kebaikan di dalamnya. Nah, di mana wudhu itu kebanyakan orang lakukan biasanya ketika hendak mau mendirikan sholat. Tetapi banyak juga bagi orang yang paham manfaat wudhu itu ketika dia mau hendak tidur dia berwudhu. Sebab Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci. Nah, ada beberapa manfaat daripada wudhu sebelum tidur. Yang pertama adalah didoakan oleh malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah bersih dari noda dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seorang muslim berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajah tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya, yaitu bersamaan dengan akhir tetesan air wudu. Apabila mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu. Juga ketika mencuci kedua kaki, maka akan keluarlah setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya, yaitu bersamaan dengan tetesan air wudu. Hingga sempurna dari wudu, maka akan dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 244. Manfaat yang ketiga adalah anggota wudu bercahaya saat kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. Manfaat yang keempat adalah mengangkat derajat di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatnya?" Kemudian para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan artibat." Hadis riwayat Muslim nomor 251. Manfaat yang kelima adalah dikabulkannya permintaannya. Rasulullah menjelaskan dalam satu riwayat, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6311 dan hadis riwayat Muslim nomor 2710. Di dalam riwayat sahabat Rasulullah yaitu Muaz bin Jabal juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu tidur di malam hari dalam keadaan berzikir dan bersuci, maka ketika ia bangun dari tidurnya, lalu ia berdoa kepada Allah, baik itu kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, selain daripada manfaat yang kelima tersebut, para ahli mengatakan terdapat beberapa manfaat wudhu sebelum tidur. Di antaranya adalah akan terbebas daripada kuman-kuman, juga menjaga kesehatan kulit, kesehatan wajah, dan mencerahkan kulit maupun wajah. Juga akan membuat hati merasa tenang dan tenteram. Nah, itulah beberapa manfaat daripada wudhu sebelum tidur.
Semoga kita bisa mengamalkannya setiap malam ketika hendak tidur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.